ketika kita bicara pendampingan penerapan SNI sampai dengan proses sertifikasi, ada tahapan-tahapan yang perlu Bapak Ibu lakukan seperti itu. Nah, di sini mungkin karena sudah masuk dalam tahap pembinaan, saya harapkan pasti Bapak Ibu sudah punya legalitas yang lengkap, legalitasnya lengkap mulai dari NIB, mungkin juga sudah punya merek yang terdaftar seperti itu ya. Kemudian produksinya juga kontinu karena kenapa kita persyaratkan itu, jangan sampai sudah sertifikasi produk Bapak Ibu berhenti di tengah jalan atau mungkin nanti sudah sertifikasi SNI tidak lagi berproduksi. Nah itu sayang dari sisi biaya BSN mengeluarkan biaya sertifikasinya maupun biaya pendampingannya seperti itu. Nah ini manfaat yang kita harapkan ketika Bapak Ibu sudah ber-SNI. Intinya adalah tentunya Bapak Ibu naik kelas, omsetnya Bapak Ibu meningkat, yang artinya daya saing produk Bapak Ibu itu lebih tinggi dibanding yang lain yang tidak menerapkan SNI. Nah itu harapannya dari sisi kita, dari sisi nasional pastinya daya saing nasional, produk nasional kita lebih tinggi dan intinya juga melindungi konsumen. Karena ketika produk Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan SNI, produk Bapak Ibu aman dikonsumsi oleh masyarakat selaku konsumen. Jadi itu artinya melindungi konsumen kita seperti itu. Nah ini tadi karena ketika kita bicara SNI produk tidak hanya kita menguji produknya saja, tapi juga Bapak Ibu harus menyiapkan sistemnya. Sistemnya harus terstandar juga. Nah, dengan sistem yang terstandar itu, karena Bapak Ibu harus punya prosedur, apa yang dilakukan harus ditulis seperti itu. Nah, itu jadi manfaatnya bagi UMKM itu dengan seperti itu akan lebih efisien, lebih teratur. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Kalau terkait dengan SNI yang sifatnya sudah diregulasi, memenuhi persyaratan regulasi. Tapi kalau untuk kopi bubuk, kita belum masuk SNI wajib. Cuma kalau kopi instan itu yang wajib. Yang harus mau nggak mau, Bapak Ibu harus menerapkan SNI. Nah, ketika kita bicara SNI yang sukarela ini, kita bicara nilai tambah, sehingga produk Bapak Ibu mempunyai nilai tambah dibanding produk yang tidak ber-SNI, sehingga kita harapannya buyer atau konsumen itu lebih cenderung untuk memilih produk yang ber-SNI seperti itu. Jadi harapannya ketika Bapak Ibu sudah bersertifikasi SNI, daya saing Bapak Ibu meningkat seperti ya. Nah, ini beberapa UKM yang sudah kita bina dalam sertifikasi SNI sampai STPT SNI. Ada beberapa, kita mulai dari yang Palembang, Palu juga ada, kemudian juga ada Kalimantan juga ada, kalau Jawa malah belum ada. Nah, ini kita proses, saya kurang tahu Bapak Ibu dari mana, kita harapkan Bapak Ibu bisa goal sampai sertifikasi SNI. Karena dari sekian produk atau sekian UKM yang kita bina dalam penerapan SNI-nya, itu nggak semua juga goal sampai ke SNI. Jadi kita lihat komitmen dari mereka. Biasanya memang yang sudah yang sampai sertifikasi SNI yang memang komit, jadi semangatnya ada. Karena untuk sampai sertifikasi SNI itu perlu persyaratan dari sisi infrastruktur dan lain-lain. Nanti mungkin Mas Hari akan menyampaikan itu. Jadi bagi teman-teman yang di sini, kita harapkan Bapak Ibu sampai goal, sampai ke arah tujuan akhir itu sampai sertifikasi SNI. Karena jujur juga kita tahun lalu kita membantu banyak UKM kopi, tapi yang sampai berhasil sertifikasi SNI belum banyak juga seperti itu ya. Nah, kalau sudah sertifikasi SNI, kita juga dari teman-teman pembina membantu mengkonekkan, memberikan akses ke pemasarannya. Itu yang kita coba bantu, bagaimana produk yang sudah ber-SNI itu kita bantu untuk meningkatkan penjualannya, sehingga kita bantu proses
aksesnya, membantu akses pasarnya seperti itu. Nah, itu upaya yang kita lakukan agar Bapak Ibu yang sudah ber-SNI punya nilai jual yang tinggi seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu secara general terkait dengan framework bimbingan UMKM kita. Jadi Bapak Ibu di sini sudah dalam posisi di sini. Bapak Ibu sudah masuk di list daftar binaan BSN. Kemudian dilakukan pendampingan penerapan SNI kepada UMKM. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang di gap, dilakukan gap analisis terkait dengan proses tempat produksinya, kemudian terkait dengan produknya, mungkin ada Bapak Ibu produknya yang sudah diuji awal. Jadi identifikasi awal atau gap analisis itu melakukan kegiatan apakah proses produksi Bapak sudah memenuhi persyaratan standar, ataukah produk Bapak sendiri sudah memenuhi persyaratan standar atau SNI. Nah, kalau untuk produk itu gap analisisnya atau melihatnya itu dilakukan dengan pengujian. Ketika diuji apakah memenuhi persyaratan SNI atau tidak, seperti itu. Nah, ada beberapa ketika diuji awal kafeinnya gitu. Nanti mungkin Pak Hari akan lihat memperlihatkan SNI kopi itu parameternya seperti apa saja. Nah, biasanya ada UKM yang ketika uji awal belum lolos gitu. Ada mungkin kafeinnya yang nggak memenuhi persyaratan standar. Oh, ternyata malah E. coli-nya, kandungan E. coli-nya tinggi, kemudian atau ALT-nya tinggi. Nah, itu artinya produk Bapak Ibu belum memenuhi persyaratan standar keamanan pangannya. Jadi ketika memproduksi masih bobrok seperti itu. Nah, itu contoh-contoh nanti ketika uji awal, itu makanya dilakukan gap analysis. Nah, setelah gap analysis, Bapak Ibu juga akan dilakukan awareness. Nah, inilah sekarang ini posisi kita melakukan awareness SNI kepada Bapak Ibu sekalian selaku UMKM binaan BSN. Nah, ini pengujian tadi kalau Bapak Ibu ini untuk kopi beberapa laboratorium masih tutup, masih work from home, tapi kemarin dapat info BPIA juga salah satu lab atau LS Pro yang mempunyai ruang lingkup kopi itu sudah ada beberapa yang diuji. Nah, mungkin nanti kita coba untuk menguji produk Bapak Ibu untuk dilakukan gap analisis. Nah, setelah dilakukan gap analisis, dilakukan awareness, Bapak Ibu melakukan pendampingan penerapan SNI terkait dengan penyiapan sistemnya. Nah, ini nanti Bapak Mas Hari yang akan sampaikan terkait dengan apa yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu sampai ke tahap nanti implementasi SNI-nya. Jadi ketika sudah implementasi nanti Bapak Ibu sudah siap, nanti akan kita submit, kita daftar ke lembaga sertifikasi produk. Nah, lembaga sertifikasi produk nanti saya harapkan Galih atau Hari bisa sampaikan mana aja LS Pro yang ada di Indonesia ini, sehingga nanti teman-teman UMKM kita bantu untuk mendaftar ke LS Pro yang terdekat. Misalkan dia ada di Palembang, ya dia di LS Pro Palembang, dia ada di Jawa Timur, dia di area Jawa Timur, seperti itu, biar memudahkan untuk auditnya. Seperti itu Bapak Ibu, ketika sudah tahap sertifikasi produk, nanti Bapak Ibu akan diaudit. Nah, audit itu nanti yang akan dipersiapkan oleh Pak Hari tadi, apa yang diperlukan dalam penerapan SNI ini. Nah, itu untuk persyaratan sertifikasi ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu siapkan terkait dengan legalitas dan lain-lain. Nah, ini form-form ini terkait dengan legalitas, dan juga ada yang nomor 4 adalah persyaratan terkait dengan sistem manajemennya. Nah, ini nanti yang Mas Hari akan siapkan, akan sampaikan, sehingga Bapak Ibu harus betul-betul mempelajari terkait dengan apa yang perlu disiapkan untuk penyiapan sistem manajemen Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin itu Mas Hari kepada teman-teman UMKM, saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi. Artinya Bapak Ibu mempunyai keinginan atau mempunyai harapan agar Bapak Ibu produknya bisa ber-SNI.
Dan saya harapkan juga Bapak Ibu bisa semangat selalu untuk bisa sampai akhir tahap pendampingan ini seperti yang saya sampaikan tadi, karena ini perlu kedisiplinan, perlu ketelatenan. Jadi kita sangat terbuka untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian sampai ke tahap sertifikasi SNI. Karena intinya yang kita harapkan dari teman-teman UMKM, mereka bisa berdaya saing, bisa naik kelas. Itu harapan BSN kepada teman-teman UMKM melalui penerapan SNI ini tentunya. Kalau ketika kita membantu terkait ekspor, kita juga upayakan Bapak Ibu, kalau memungkinkan bagaimana Bapak Ibu juga bisa siap ekspor dengan persyaratan regulasi atau standar yang ada seperti itu ya. Mungkin itu aja dari saya. Selamat mengikuti pelatihan atau awareness mengenai SNI kopi ini. Mungkin 2-3 jam. Ilmu itu sangat kompleks, jadi nanti bisa diskusi lebih lanjut dengan para pembina. Masing-masing saya yakin sudah tahu pembinanya karena teman-teman di UKM di sini juga dibantu oleh teman-teman KLT maupun pembina lain. Mungkin dari saya cukup sekian, saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung Bu Nur ya? Ya. Oke, terima kasih Bu Nur, Bapak Ibu semua. Terima kasih di siang hari yang lumayan panas ini menyempatkan waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja untuk memaparkan materi. Mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya sampai sejauh mana SNI kopi itu. Oke, sudah tampil Gali? Sudah. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hari atau Haryanto dari kantor layanan teknis BSN Sumatera Selatan. Jadi salah satu kantor layanan teknis BSN yang dibuka pertama kali ya setelah di Makassar. Kita sudah 3 tahun di Palembang. Salah satu yang kami bina adalah SNI Kopi karena ternyata hampir 70% produksi kopi Indonesia itu dari Sumatera, dari wilayah Bukit Barisan, dari sekitar Aceh Tengah ya, Gayo sampai ke Lampung, Barat, wilayah Liwa. Oke, mudah-mudahan cukup waktunya sekitar 1,5 jam. Kami akan menyampaikan setidaknya 5 topik. Yang pertama, bagaimana sih profil kopi Indonesia? Gitu. Kita tahu Indonesia kaya akan kopi ya, hampir dari Papua, Flores, Bajawa sampai ke Sidikalang, Gayo, ada Prianger, ada Gunung Kawah Ijen, dan masih banyak, ada sekitar 30-an. Dan bagaimana sih rantai proses nilai kopi yang harus kita pelajari? Sebenarnya kopi ini nilai ekonominya berapa triliun kalau dalam setahun dalam perdagangan dunia. Terus apa sih standar mutu apa saja yang ada di kopi gitu. Terus sampai nanti kita bicara teknis bagaimana mengendalikan mutu dan pencatatan apa saja yang diperlukan ya, dan yang terakhir tujuannya kan ingin mendapat sertifikat SNI. Jadi akan kami jelaskan proses secara sederhana mendapatkan SNI, lembaga LS Pro-nya mana saja termasuk laboratorium pengujian. Sekilas sejarah kopi ya, sebenarnya ada buku yang cukup tebal juga yang dia menceritakan kopi awal mula ditemukan sampai abad ke-20, buku terbitan Amerika, All About Coffee judulnya. Jadi kalau sekilas sejarah kopi itu atau kopi berasal dari bahasa Arab yang kohwa ya, kohwa, atau kalau dalam bahasa Gayo itu kaul, atau dalam bahasa Semendo. Jadi ada salah satu suku pedalaman di Sumatera Selatan namanya itu suku Semendo, itu kaul nyebutnya, bukan kawe ya, tapi kaul. Nah, ini artinya kekuatan. Bahkan mengapa disebut sebagai kekuatan, karena dulu sering dijadikan juga oleh para ulama sebagai minuman saat mereka qiyamulail, berdiri di tengah malam atau zikir. Jadi disebut kohwa. Nah, buah biji kopi bin berasal dari bahasa Arab, dari kata bun. Nah, kopi sendiri ditemukan abad ke-9 secara tidak sengaja sebenarnya
di wilayah Ethiopia atau Habsyah atau Abisina itu oleh pengembala kambing namanya Khalid. Jadi diceritakan dalam buku All About Coffee terbitan Amerika bahwa si kambing ini tidak sengaja, ini dalam gambar ini, dia tidak sengaja memakan daun kopi yang ternyata itu berefek terhadap stamina kambing ini lebih gesit, lari ke sana kemari gitu, tidak seperti biasanya. Akhirnya penasaran, dan awal mula tuh yang diminum tuh bukan buah kopi atau bun ya, awal mula tuh hanya daun. Akhirnya jadi dari buah kopinya sendiri yang diolah sampai menyebar ke Yaman sekitar abad 14, Mekah, India, Turki, dan Eropa. Termasuk ini adalah kedai-kedai pertama di dunia, itu ada di Turki, di Yaman, dan akhirnya masuk ke Indonesia. Ini foto kebun kopi pertama di daerah Sukabumi kalau nggak salah, di sini dibawa oleh VOC. Dulu bibitnya ditaruh di wilayah Jakarta, makanya di wilayah Jakarta ada namanya Pondok Kopi. Ini profil kopi Indonesia secara sekilas. Jadi memang kalau kita lihat peta ya, ini sumbernya dari kedai kopi Ranin Bogor, salah satu kedai kopi acuan para penikmat kopi. Kalau dari Papua, dari Flores, dari Sulawesi, kita kenal Toraja, ada Bajawa di sini, ada Kintamani, ada Wonosobo, Arabica Dieng, ada sampai ke Aceh ya, yang paling terkenal Arabica Gayo, Sidikalang, Lintong, semua ini kalau dihitung ini sumber potensi yang lumayan. Kita adalah produsen kopi terbesar keempat ya, setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia, sekitar 630 sampai 640 ribu ton per tahun. Luas lahan kita terbesar kedua loh. Jadi secara statistik kita kalah dengan Vietnam. Vietnam itu baru belajar kopi sekitar tahun 70-an, 80-an ke Indonesia belajar kopi. Luas kebunnya tidak ada setengahnya, sekitar 600 ribu hektar, tapi produksinya nomor 2 di dunia. Di Indonesia, kopi dikelola oleh sekitar 1,7 juta petani, jadi sekitar 1,8 penduduk Indonesia menggantungkan hidup pada kopi, yang termasuk mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini. Kopi juga masuk sebagai produk unggulan nasional ataupun makanya menjadi komoditas ekspor sekitar 400.000 ton per tahun, tapi masih dalam bentuk biji kopi atau bahan mentah dengan kontribusi devisa sebesar 6 sampai 7 triliun per tahun. Nah, ini yang menarik adalah konsumsi lokal. Trennya ini meningkat setiap tahun. Jadi konsumsi kopi lokal melalui kedai-kedai kopi yang jumlahnya ada sekitar hampir 3.000 kedai kopi. Ini dari tahun 2016 sampai 2019 ini meningkat 300% kedai kopi. Jadi ini suatu kebanggaan juga. Mungkin karena gerakan minum kopi lokal ya. Jadi semenjak ada film Filosofi Kopi itu mendorong generasi muda Indonesia untuk minum kopi Indonesia. Nah, tapi sayangnya ini yang masih menjadi PR, terutama bagi BSN. Ini baru 4 produk kopi yang bersertifikat SNI dari Sumsel, Pontianak, dan dari Palu. Secara indikasi geografis, mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya, IG atau indikasi geografis, itu sekitar 21 yang terdaftar. Jadi secara jenis itu ada 4 ya kopi yang ditanam di Indonesia. Ada yang paling banyak, ini sekitar 70% adalah Robusta. Ini secara visual bisa kita bedakan, bentuknya seperti ini yang bulat. Garis tengahnya ini lurus. Kalau Arabica ini agak bentuk S, agak lonjong. Ini Arabica, ini Liberica. Ini sekitar wilayah Jambi, Bengkulu, ada di Meranti, di Riau, Kalimantan. Excelsa ini jarang ditanam di kita. Ini secara kimiawi ya, jadi kalau Arabica tuh ternyata lebih pahit karena kafeinnya lebih tinggi, hampir 2 kali dari kafeinnya Arabica. Arabica ini kafeinnya lebih rendah dan dia kaya rasa, jadi tingkat keasaman segala macam itu Arabica lebih kaya rasa. Dan ini yang lebih disukai oleh konsumen luar negeri yang kita kenal sebagai specialty coffee. Kebanyakan adalah kopi Arabica. Ini Liberica ini unik, ini sangat disukai oleh konsumen kopi di Malaysia dan di Singapura. Itu mayoritas disuplai oleh Indonesia melalui Pulau Meranti kalau nggak salah di Provinsi Riau. Nah, ini Excelsa, ini uniknya bisa tumbuh di lahan gambut. Secara
kimiawi seperti ini ya, kita bisa lihat. Nah, secara ketinggian, jadi Arabica ini ditanam lebih tinggi atau mungkin paling tinggi di antara jenis kopi ini. Kalau Robusta itu antara 400 sampai 700 mdpl, nah, Arabica ini di atas 1000 sampai 2000. Nah, ini yang akan mempengaruhi kualitas kopi dan kekayaan rasa tadi. Oke, ini gambar kopi ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah familiar, bahkan ada yang punya kebun kopi. Ini sebelah kiri kita adalah kebun kopi Arabica kalau nggak salah. Ini perjalanan dari bunga, dari putik ya, dari bunga menjadi bakal buah, seterusnya sampai matang sempurna. Ini saat dipanen. Ini perjalanan dari pengolahan pasca panen yang mungkin olah basah, olah kering, sampai di roasting dan dijadikan bubuk dan siap minum. Secara anatomi, kopi itu ada namanya yang sering kita kenal adalah kulit ceri atau kulit luar, ada daging di sini atau mucilage. Ini yang memberi sensasi rasa di sini. Jadi kalau sayangnya saya tidak akan membahas pasca panen ya. Kalau pasca panen itu antara olah kering, olah basah itu ada kelebihan dan kekurangan. Salah satunya yang unik adalah natural. Natural ini kan pada saat kopi dipanen dalam bentuk biji kopi seperti ini dan masih terbungkus ceri, itu langsung dijemur. Sekarang malah berkembang ada olah honey, ada semi wash, ada full wash, bahkan yang terbaru ada wine yang masih debatable ya, masih kontroversi, kopi diolah secara wine. Dan akhirnya nanti ini dikupas kalau mau semi wash atau olah basah itu melalui pulper ya, dikupas, nanti dicuci, ada yang difermentasi, kemudian dijemur sampai kadar air sekitar 16-17%, kemudian dihuler karena ini masih ada kulit ari atau kulit tanduk yang keras. Nah, ini dihuler akhirnya menjadi biji kopi yang seperti ini. Itu perjalanan di kebun ya, perjalanan di hulu. Jadi sesuai dengan namanya ya, kopi berasal dari kata kohwa dalam bahasa Arab, ya, berarti kekuatan. Ini saya rangkum dari berbagai jurnal. Dari kafein itu meningkatkan kerja otak, metabolisme tubuh seimbang, memberi efek psikologis semangat dan tenang, hampir mirip seperti efek dopamin. Terus di kopi itu ada namanya zat asam klorogenat atau chlorogenic acid. Ini merupakan senyawa antioksidan dan berkhasiat mencegah kanker. Kopi sendiri mampu mengurangi risiko terkena penyakit Parkinson atau Alzheimer yang seperti dialami almarhum Muhammad Ali petinju. Tapi dengan syarat Bapak Ibu, minumnya tanpa gula ya. Karena kalau kita minum kopi dengan gula sama saja kita jadi diabetes. Terus ya antara 2 sampai 3 cangkir atau sampai 4 cangkir maksimal sehari, setara dengan asupan kafein 300 mg per hari. Dan ini yang paling penting, biji kopi diolah sesuai standar. Minimal biji kopi yang kita tanam itu petik merah, bukan petik pelangi. Dijemur dengan sesuai praktek pengolahan pasca panen yang baik. Dijemur dengan para-para, tidak menyentuh tanah, apalagi masih ada beberapa di wilayah itu yang dijemur di pinggir jalan, diinjak ban mobil, bahkan kadang ada kambing lewat, kambingnya BAB itu bisa jadi tercampur. Itu masih ada di beberapa daerah. Ini yang menjadi penting juga kami perlu sampaikan bahwa rantai nilai kopi itu panjang dan besar sebenarnya. Kalau data yang pernah saya baca itu hampir nilai ekonomi kopi setahun seluruh dunia itu mencapai 200 sampai 300 triliun. Nah, Indonesia baru bisa memetik sekitar 7 sampai 8 triliun. Ada yang missing gap yang nggak kita kuasai ya. Jadi kita memang kebanyakan kebun kita banyak di sini ya. Ada sekitar 1,2 juta hektar. Paling lama mengolahnya, paling lama berjasa, paling banyak jasanya adalah para petani kopi. Karena mereka lah yang paling banyak aktivitasnya dengan durasi 360 hari menanam kopi ibarat seperti anak sendiri. Tapi apa yang mereka dapat?
Kalau mereka hanya jual cerinya saja dalam bentuk setelah panen langsung dijual, itu paling banter 17 juta per hektar, setara dengan 2 ton per hektar. Paling banyak itu 20 juta dengan sekali panen. Kalau Arabica tuh bisa 2-3 kali panen kalau nggak salah. Nah, terus kalau seandainya petani ini kita edukasi, kita latih sehingga dia mampu melakukan olah pasca panen yang tadi olah basah, olah kering, natural, semi wash, honey, dia akan bisa memetik manfaat ekonomi yang lebih tinggi, 2,21 kalinya dari nilai ini. Meskipun mengalami penyusutan yang dari 2 ton menjadi 600 kg biji kopi. Apalagi seandainya specialty ya, kalau sekarang era specialty, satu kopi yang lulus lelang specialty coffee itu harganya bisa di atas 500.000 per kilo. Ini yang masih pasarnya masih kecil memang. Seandainya nih Pak petani ini kita latih, kita didik menjadi seorang ini kalau di sini namanya prosesor ya, roaster misalkan. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang punya kebun, punya dom untuk mengolah menjemur kopi, punya mesin roasting, itu bersyukur sekali karena bisa manfaat ekonomi yang dipetik bisa banyak di sini. Jadi 3,71 kalinya meskipun susut 400 kg. Nah, ini yang pengaruh mutu ya, kalau kita lihat pengaruh mutu. Ternyata 60-70% mutu enak tidaknya kopi di akhir di cangkir itu ditentukan di hulu dan prosesor. Jadi jasa petani ini besar sekali ya. Tanggung jawabnya besar. Nah, terus baru yang sangrai. Sangrai ini juga ada yang bilang 25, ada yang bilang 30%. Mempengaruhi kualitas minuman kopi, rasa enak atau tidaknya kopi. Dan yang mungkin yang paling banyak booming sekarang adalah teman-teman kedai barista ya. Ini meskipun 6 menit, ini juga menentukan sekitar 15% dari rasa kopi. Nah, kita masih fokus di pengolahannya, belum ke teknologinya. Padahal negara-negara maju yang tidak punya kebun kopi, misalkan, seperti salah satu franchise kedai kopi terbesar, itu mereka tidak punya kebun kopi, tapi mereka bisa mengambil banyak manfaat kopi karena mereka menguasai rantai nilai ini. Salah satunya sangrai misalkan, salah satu mesin sangrai terbaik kalau nggak buatan Amerika ya buatan Jerman, Gosen atau Probat atau Topper. Termasuk di sini kalau kita mungkin barista, tapi di balik barista ada alat-alat seduh kopi. Kita mengenal alat seduh espresso, alat seduh sifon, alat seduh V60, itu bukan buatan Indonesia. Bukan yang dibuat oleh Indonesia, itu ada yang dari Italia, dari Perancis, dari Eropa banyak kan. Mereka mampu menguasai nilai ekonomi tadi. Itu yang missing link di kita, makanya nilai ekonomi dari kopi belum kita kuasai. Nah ini kalau kita bicara SNI dalam pengolahan kopi, dari biji kopi, itu ada SNI 2907. Ini adopsi dari kalau tingkat dunia ada ICO, International Organization Coffee ya, ICO International Coffee Organization, yang mengatur regulasi tata niaga ekspor impor kopi secara global. ICO Indonesia menjadi anggota melalui Kementerian Perdagangan. Ini diatur bagaimana kualitas kopi dari sisi kadar air, dari sisi nilai cacat, dari sisi keseragaman atau diameter. Ada SNI yang kalau Bapak Ibu memiliki mesin jemur, mesin pengering kopi, ada SNI 7467. Ini dom jemur. Jadi ini juga memegang peran penting karena kalau petani diminta mengolah kopi sebagai prosesor, dia perlu investasi karena memang kondisi di daerah petani kopi kan jarang sinar matahari, paling banter mungkin maksimal 5 jam sehari. Nah, terus ini ada mesin pulper. Ini mesin yang mengupas buah kopi cherry menjadi kopi yang masih ada kulit tanduk, pulper. Nah, ini juga ada SNI-nya. Nah, terus ke kanan lagi ini ada mesin huller. Kalau sudah dijemur kopi beras ya kalau istilah di petani itu, setelah kering baru digiling lagi untuk mengupas kulit tanduk, ada namanya mesin huller. Ini ada SNI-nya juga, sampai terus. Nah ini baru
yang di akhir adalah SNI kopi bubuk. Yang baru kita garap, jujur, yang baru kita tangani, baru biji kopi dan bubuk, termasuk turunannya sebenarnya. Kalau kopi bubuk ini kan karena murni 100% ground coffee ya. Ada istilahnya SNI kopi premix, ada kopi campur, ada kopi instan. Nah, kopi instan tuh beda. Jadi kopi instan tuh kopi yang dibuat, salah satu prosesnya adalah penyemprotan kering, apa istilahnya ya, semprot kering. Itu teknologinya hanya bisa dikuasai atau dibeli oleh perusahaan besar. Itu instan kopi yang SNI-nya wajib. Kalau ini SNI-nya belum wajib. Nah, ini yang menurut kami yang unik adalah di sini, yang mesin roasting ini. Ini yang belum kita garap, padahal sudah banyak produsen roasting yang kelasnya juga tidak kalah dengan kelas produk luar. Ada yang dari buatan Mas Sujud di Malang ya, atau Jember, Mas Nur, Om William, Uncle John, itu bagus-bagus. Bahkan salah satunya ada yang sudah diekspor. Nah, sebenarnya ya ini mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Nur ya. Jadi SNI adalah standar nasional berlaku di seluruh Indonesia. SNI itu ada barang, jasa, sistem. Dan ini yang paling penting yang sering disalahpahami oleh masyarakat, BSN bukan lembaga yang melakukan sertifikasi SNI. Jadi untuk sertifikasi SNI, jadi BSN hanya menerbitkan ini dokumen SNI yang isinya acuan membuat sesuatu atau parameter produk. Nah, ini ada LS Pro istilahnya, lembaga sertifikasi produk, yang dia melakukan audit, termasuk nanti mengambil sampel dan menguji sampel itu yang harus diakreditasi oleh KAI. Jadi bukan BSN Bapak Ibu ya, BSN yang akan membantu Bapak Ibu untuk melakukan pembinaan. Nah, ini kalau bicara tingkatan standar untuk terutama untuk biji kopi, ya boleh diakui ya, memang kebanyakan ya di sinilah masih tahapnya reguler. Kalau di sini yang banyak juga udah alhamdulillah Bapak Ibu, berarti sudah banyak yang menerapkan SNI. Dengan kuantum produksi yang paling besar adalah kopi regular, acuannya SNI, dengan target pasar kebanyakan adalah HORECA. HORECA itu hotel, restoran, dan kafe. Plus umum, ya kebanyakan ya masyarakat umum ya, dari kelas pegawai, supir, abang-abang yang di pasar, ini umum kategorinya. Dia nggak peduli kopi yang istilahnya kopi harus uji cita rasa atau uji traceability gitu. Kalau yang sudah naik ke atas lagi, istilahnya kopi premium. Nah, ini ada acuannya juga, ada selain SNI plus uji cita rasa atau cupping kalau bahasa para pegiat kopi, cupping. Biasanya ini target pasarnya ya para peminum kedai lokal atau yang sekarang milenial. Nah, ini tambahan lagi ada uji cita rasa. Naik lagi yang jadi semakin ke atas ini semakin sedikit, istilahnya mikrolot ya, tapi harganya mahal di sini. Istilahnya kopi specialty. Kalau kopi premium tuh kalau secara scoring ya, kalau secara skor kalau berdasarkan SCAI itu Specialty Coffee Association Indonesia atau AXI ya, itu 80 skornya. Kalau yang ini 85 specialty. Nah, ini biasanya untuk kedai kopi specialty. Ada beberapa kedai kopi lokal yang di wilayah kota-kota besar di Jakarta, Bandung, kebanyakan di Jawa ya, di Bali, plus ekspor. Tapi ekspornya juga nggak sembarangan. Biasanya ekspornya yang ke Amerika, Eropa tuh biasanya juga Jerman, Belanda, Prancis itu yang kopi specialty. Nah, biasanya ini ada tambahan lagi selain uji SNI, uji cita rasa, yang cupping tadi, plus ketertelusuran. Maksudnya ketertelusuran adalah ini kopi diolah secara apa? Apakah honey, secara full wash, semi wash, ada secara wine, natural, plus tanamnya di mana lokasinya, ketinggiannya berapa. Sampai mungkin ada yang bertanya, itu kopi jenisnya apa sih? Ada yang pasti Arabica ya, ada yang Tipika atau Katura, Katimor ya, sampai ke sana yang akan mempengaruhi harga. Karena ini biasanya orang-orang yang edik kopi yang di sini nih, yang dia mampu dan mau membayar kopi dengan harga mahal. Ini masih sedikit yang kita. Banyakan nih pemainnya ya yang seperti Ethiopia, Brazil, Kolombia, Vietnam, Indonesia masih kebanyakan di kopi Robusta ya.
Meskipun Robusta ada istilah fine Robusta. Ini yang akan salah satu kita bahas hari ini adalah SNI biji kopi yang setidaknya menjadi acuan Bapak Ibu sebelum beli kopi dari petani atau sebelum memanen dan memprosesnya. Ini kita pahami. Yang pertama pasti menjadi hukum wajib ya, di petani ada kadar air. Berdasarkan SNI 2907 ini, kadar airnya maksimal 12,5%. Nanti akan kami jelaskan mengapa angkanya sekian. Terus ada kadar kotoran non-kopi maksimal 0,5%. Ini yang akan menjadi acuan nilai cacat atau apa istilahnya ya, terase ya kalau bahasa di teman-teman eksportir kopi. Terus bebas serangga, ini wajib. Dan bebas bau busuk, apek, apalagi bau kapang atau bau jamur. Nah, ini yang pilihan, ini ada standar ukuran biji. Jadi kenapa ukuran kopi biji itu distandarkan? Oke. Ini yang paling penting Bapak Ibu, kadar air. Selama ini kan teman-teman petani atau kita sebagian kita, kadar air, berapa sih kadar airnya? Oh sekian, 16 atau 15. Dari mana taunya? Ada cara unik. Kopi itu digenggam pakai tangan, terus dilepas tangannya menghadap ke bawah. Kalau dia jatuh dan bunyinya nyaring, itu berarti kopinya sudah bagus. Ada yang pakai suara kopi, jadi kopi itu digoyangkan di telapak tangannya, digenggam sambil suaranya di ini. Kalau suaranya nyaring kecil-kecil itu kopinya sudah bagus. Kalau secara standar ya tidak salah seperti itu. Hanya perlu nanti mungkin divalidasi ya, dibandingkan dengan alat ukur. Nah ini sebelah kanan ada alat ukur yang dari bawah yang paling murah ini. Ini bisa dicari di online, paling murah kalau nggak salah 200.000. Yang ini sudah lumayan mahal, di atas 3 jutaan. Yang ini yang paling mahal. Nah ini yang jadi acuan pada saat transaksi sebenarnya. Karena kadar air ini penting. Kadar air ini, kita sebelah kiri grafik, ini akan menentukan masa umur simpan. Berapa lama kopi itu. Plus kopi itu nanti akan aman disimpan. Jamur tidak tumbuh, bakteri tidak tumbuh, serangga mati. Nah, 12,5% ini adalah titik kesetimbangan. Jadi pada saat kadar kopi 12,5%, tidak terjadi air itu diserap, udara itu diserap, atau udara itu keluar. Kadar air itu menguap di kopi itu, atau kadar air diserap oleh kopi. Karena sifat kopi itu higroskopis. Dia mampu menyerap aroma, mampu menyerap kadar air di lingkungan, higroskopis kopi itu. Jadi angka 12,5% ini, kadar air ini, 12,5% di sini sekitar ini. Ini ya yang warna kuning. Inilah angka yang ideal. Dia jamur tidak tumbuh. Kalau lebih ke bawah lagi, bahkan mati gitu kan. Nah, suhu idealnya kita tarik ke bawah itu sekitar 20 derajat Celcius. Ini suhu penyimpanan maksudnya. 25 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara ideal, nah kita lihat di sini ada maksimal 70%. Maksudnya kandungan uap air dalam udara itu 70%. Ini alat tadi untuk mengukur kadar air. Kalau untuk mengukur suhu pasti termometer, ada yang untuk kelembaban udara higrometer. Sekarang kan banyak dijual online, harganya murah ya. Nah, bisa digabung lagi digital, suhu dan higrometer. Jadi itulah mengapa kadar air 12,5%. Ini yang paling penting lagi Bapak Ibu, penghitungan nilai cacat biji kopi. Ini sebagai kontrol kualitas plus penentuan harga. Kalau seandainya kita beli kopinya di petani. Nah, biasanya di SNI 2907 ini ada 20 jenis cacat. Yang nilainya itu ini, nilainya ada sebelah kanan. Jadi pada saat misalkan Bapak Ibu beli kopi sekarung sekitar 50 kilo, diambil sampel sekitar 300 gram. Nanti dari sampel itu kita pilih sortasi. Apakah ada yang warna biji hitam? Ada satu, nilai cacatnya 1. Apakah ada yang misalkan yang paling besar ranting, tanah, batu, berarti nilainya 5. Kalau adanya ada 2, batunya 2, berarti dikali 2 10. Nah, ini yang akan kalau dijumlahkan nanti dia akan mengurangi harga kopi biasanya. Secara fair ya, tidak
tidak adil. Ini yang standar ini, yang makanya salah tujuannya adalah tadi keadilan untuk si petani, agar juga mendidik petaninya, karena pada saat cacatnya besar otomatis dia harganya turun. Tapi pada saat kopinya bagus juga harganya layak seperti itu. Nah ini setelah kita sortasi, ini biasanya dilakukan secara virtual ya. Biasanya ini lumayan makan waktu, makanya banyak teman-teman UKM yang sungkan melakukan ini, karena biasa sekali beli kopi kadang ada 1 ton, 2 ton gitu, perlu tenaga tambahan. Makanya ada yang alternatif, ini saya minta ke petaninya langsung deh, tolong saya minta yang sekian nilai cacatnya, kalau bisa 0 misalkan, dengan kadar air sekian, plus nanti kalau bisa seragam. Jadi kita tidak perlu investasi tambahan waktu dan tenaga karyawan untuk melakukan sortasi ini sama penjemuran. Nah, makanya ada alternatif ini. Kalau bisa petaninya kita edukasi, kita latih agar dia tahu cara olah kopi yang baik. Tidak petik pelangi, jemurnya benar gitu. Dan memisahkan yang cacat. Dan satu lagi, pengayakan ini fungsinya adalah untuk menyeragamkan kopi. Agar pada saat disangrai, biji kopi itu matang merata. Ya. Kalau ada yang kopi ukuran 5 mili, diameternya 6 mili, 7 mili, pasti pada saat disangrai dia akan tidak rata matangnya. Dan matang tidak rata ini akan berpengaruh tadi 30% rasa kopi di akhir. Makanya ini penting diatur dalam SNI ini. Minimal Bapak Ibu mempunyai, kalau seandainya Bapak Ibu mau sortasi ya, maksudnya tidak petaninya. Kadang-kadang ada petani yang rajin, dia bikin ayakannya manual, pakai tangan, kadang-kadang digantung pakai tali, diameternya ini minimal 5, 6 sama 7 mm. Nah, itu yang diatur dalam SNI biji kopi. Kalau ingin lebih lengkap nanti bisa baca SNI-nya ya, nanti bisa kita share juga SNI biji kopi. Nah, kita loncat langsung ke end product-nya. Salah satu end product-nya adalah kopi bubuk. Ini sedang direvisi sebenarnya kopi bubuk, karena tahun 2004 ya, sudah cukup lama, 16 tahun. SNI-nya 3542. Apa sih yang diatur dalam SNI ini? Ada rasa, ada bau, ada warna. Ibaratnya sensori lah, mirip seperti cupping. Cuma ini acuannya masih normal gitu. Beda dengan cupping ya. Kalau cupping kan ada skornya. Ada kadar air, kadar kafein, pasti ini kadar kafein, karena kalau Bapak Ibu mengajukan Badan POM, itu kadar kafein maksimal 2%. Karena di peraturan Badan POM yang dinamakan kopi itu adalah produk yang kadar kafeinnya maksimal 2% gitu. Dan makanya di SNI juga sama, maksimal 2%. Nah, kadar abu ini menunjukkan apa? Kalau semakin tinggi kadar abu, berarti biji kopinya, bahan bakunya itu jelek. Bisa jadi dia ada campuran ranting, daun, kulit, tanah mungkin malah kadar abu ini. Ya, ada sari kopi, ya namanya kopi pasti sari kopi ya. Terus batas cemaran logam berat, ini karena untuk keamanan. Biasanya ini ada beberapa teman UKM yang kalau diuji ini nggak lolos misalkan, karena tadi nanti ada di belakang kita jelaskan, pengaruh roasting itu berpengaruh terhadap kadar kafein, sama jenis kopinya. Kalau kopi robusta pasti kadar kafeinnya lebih tinggi daripada arabica. Nah, batas cemaran logam. Ini merkuri itu kalau misalkan dia menggunakan pupuk kimia secara berlebihan. Kalau di negara maju, merkuri ini udah zero tolerance. Seperti Jepang itu 0% kandungan merkurinya. Karena mereka trauma dengan kejadian Selat Minamata. Timbal. Ini kalau ada cemaran logam berat, berarti biasanya kalau nggak di kebun, diproses roasting. Karena menggunakan drum biasanya. Nah, biasanya ini tinggi hasilnya di sini, tembaga. Pernah sekali, ini bukan melebihi, tapi merkurinya tinggi, tapi masih dalam batas aman. Ini berarti dosis pemupukannya, karena pestisida biasanya, pestisida atau herbisida, itu kan bahan dasarnya metil merkuri, terlalu berlebihan. Nah, yang terakhir juga bebas cemaran bakteri. Ini untuk keamanan, yang 67 ini untuk keamanan. Kapang dan hamir, nah ini juga untuk keamanan.
ada kapang, ada kamir. Nah, ini isi SNI-nya ya. Ini contoh laporan hasil uji. Jadi kalau kita membaca hasil uji, kita membaca ininya, kita sandingkan dengan ini sebelah kiri. Kalau yang ini untuk laboratorium sebenarnya informasinya. Nah, ini udah normal, hasilnya memenuhi semua ya. Memenuhi semua. Ini sari kopinya kualitas 1, memenuhi semua ini. Nah, ini yang penting juga Bapak Ibu, yang sekarang menjadi isu di Eropa adalah kandungan otak, sama di Amerika sih, sudah dilarang okratoxin A, itu dari kapang. Jadi toksin atau racun yang dihasilkan oleh cendawan jamur, spesies Aspergillus dan Penicillium, bersifat racun, karsinogenik, dan merusak ginjal. Ini yang penyebabnya. Kadar air, sekali lagi kadar air penting Bapak Ibu. Kadar air kopi yang tinggi di atas 12,5%. Penyimpanannya tidak sesuai GMP, ruangannya lembab, suhunya tinggi dalam jangka waktu lama. Nah, itu akan timbul jamur seperti ini. Bahkan di kopi yang roasting sekalipun, dia tidak mati ya, okratoxin. Jadi tahan panas okratoxin A ini. Jadi berbahaya, ini bisa karsinogenik. Makanya sekali lagi kadar air itu perlu dikendalikan, perlu dijaga. Ini masuk sebagai salah satu titik kritis, termasuk penyimpanannya. Nah, ini logam berat ya sesuai dengan aturan BPOM, ada kadmium, timbal, merkuri, arsen. Ini yang menyebabkan kanker, menyebabkan bahkan bisa menyebabkan kematian, gagal ginjal, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu tadi, titik kritis yang perlu kita kendalikan. Intinya kan pengendalian proses produksi itu adalah 5M ya. Man, method, machine, sama modal kapital. Jadi yang paling pertama pasti bahan baku, termasuk kemasan. Nah, kita pakai timbangan, ayakan, aspek kualitasnya ada bobot, berat ya, kadar air, nilai cacat, alat ukur yang digunakan adalah ini. Jadi minimal mulai sekarang Bapak Ibu investasi ya, investasi beli alat ukur, uji kadar air, termometer, higrometer. Kalau ada rezeki nanti sangrainya, mesin sangrainya bisa menggunakan stainless yang food grade, bahkan bisa kalau di teknik sangrai itu ada istilah aktron ya, aktron itu standar warna sangrai. Nah, sampai ke kanan pencatatan apa yang diperlukan pada saat kita terima bahan baku. Selain alat ukur, SDM-nya harus kita latih, minimal SNI biji kopi kita latih ke bagian penerimaan bahan baku. Jadi tadi nilai kadar air, bagaimana menggunakan alat uji kadar air, bagaimana menghitung nilai cacat, bagaimana mengukur diameter, seperti itu. Pakai ayakan ya. Nah, terus ini formnya. Ya minimal asal kopi dari siapa, jenis kopinya apa, robusta arabica, bobotnya berapa, kadar airnya dicatat, nilai cacatnya berapa. Ini sebagai evaluasi juga buat pemasok atau buat petani yang mensuplai kopi kita. Nah, terus yang paling penting form stok kemasan juga ya. Nah, terus penyimpanan biji kopi. Yang ini penting lagi karena tadi kalau dia disimpan dengan kelembaban tinggi, suhu tinggi, maka akan terjadi jamur. Nah, kemasan dan ruang simpannya harus kita tentukan, suhu terutama dan kelembaban yang kita kendalikan. Ya, ada termometer untuk membaca suhunya berapa, higrometer kelembabannya berapa. Nah, ini minimal catatannya ya kita ada form suhu, ada kelembaban, harian kita kontrol, ada form stok biji kopi. Nah, terus penyangraian, karena tadi 30% kualitas ditentukan di sangrai. Pasti mesin sangrai. Sangrainya yang food grade Bapak Ibu ya, yang bukan drum dari besi, karena itu bisa karatan ya, apalagi drum bekas gitu. Jadi yang food grade, terus timbangan juga ada warna, tingkat sangrai yang kita kendalikan secara visual kita melihatnya. Nah, alat ukurnya apa? Ada standar warna. Nanti akan dibahas standar warna sangrai itu seperti apa. Ada yang light to medium, ada medium to dark, ada dark.
Terus kompetensi SDM minimal dilatih teknik sangrai yang sederhana aja, dan sekarang ada buku kok, buku yang gratis yang Bapak Ibu bisa cari di Google, teknik sangrai. Nah, ini pencatatannya ya. Jadi ada catatan sangrai, asal kopi jenisnya apa, waktu, suhu, warna. Jadi ini karena sangrai itu hanya main 2 faktor sebenarnya. Waktunya berapa menit, suhunya berapa derajat Celcius, sama warnanya yang mau dicapai warna tingkat apa. Nah, nanti ditimbang bobot sebelum masuk dan setelah masuk. Pencatatan ini penting agar kita bisa menghitung nanti di akhirnya menilai ekonomisnya sebenarnya. Cost production dengan kalau mau profit berapa. Dan ini penggilingan. Nah, penggilingan kalau yang advance, yang maju, mesin gilingnya bahkan ada menggunakan tingkat kehalusan atau mesh atau bisa visual. Jadi ada tingkatan giling. Ada quartz, ada fine, ada very fine, ada 5 atau 4 kalau nggak salah tingkat gilingan. Nah, ini optional sebenarnya nomor 5, uji cita rasa. Karena untuk uji cita rasa ini perlu ada ilmu khusus ya, ilmu cupping namanya. Ada alatnya juga khusus. Kita kontrol adalah rasa melalui organoleptik. Kita menggunakan indera penciuman, indera mata, dan indera lidah kita. Nah, nanti ada yang kita gunakan adalah skor uji cita rasa atau cupping score. Kalau kita ingin mengarah ke specialty, ini mulai harus dikuasai uji cita rasa. Nah, terus pengemasan. Pengemasan ini juga penting. Terutama ini kebocoran. Jangan sampai bocor sedikit pun. Karena tadi kopi itu higroskopis, dia menyerap kelembaban di luar. Dan itu beresiko tadi timbulnya kapang yang menghasilkan ochratoxin A. Itu berbahaya. Nah, ini biasa secara visual ya kita lihatnya ya. Selain kebocoran juga label. Ingat label, karena kita produk pangan, kita terikat dengan aturan label pangan. Minimal ada identitas perusahaan, ada jenis produknya apa, ada kode produksi, ada kadaluarsa, ada berat bersihnya berapa. Nah, ini catatan yang perlu kita lakukan adalah form jumlah produk lolos dan cacat. Agar kita tahu trennya, kita defectnya berapa sih, tingkat rejectnya berapa. Nah, terus yang paling penting lagi adalah penyimpanan. Sekali lagi penyimpanan ya, itu penting. Ya, yang dikendalikan suhu kelembaban. Nah, ini salah satu tahapan yang menurut kami penting adalah sangrai, Bapak Ibu. Nggak harus mahal mesin sangrai. Teman-teman di Jember ya, Mas Sujud atau Mas Nur di Semarang, itu harganya juga terjangkau menurut kami ya, sekitar 20-an juta, kapasitas 5 kilo dan lumayan. Seperti ini bentuk mesinnya yang dibuat oleh teman-teman Mas Nur, Mas Sujud di Jember. Ada yang paling murah juga seperti ini manual ya. Jadi Bapak Ibu ngengkol lah sambil olahraga juga bisa dengan kompor gas. Jadi pemanasnya pakai gas yang food grade, karena kalau pakai api dari kayu itu ada kemungkinan kontaminasi dari abu. Nah, abu itu sifatnya karsinogen. Nah, sangrai biji kopi tadi mempengaruhi 92%. Selain mesin, jadi percuma kalau mesinnya sebagus ini, tapi kita tidak menguasai teknik roasting. Makanya harus dipelajari teknik roastingnya. Minimal kita tahu kopi kita mau disangrai dengan level atau dengan profil seperti apa. Yang pertama harus kita cari adalah densitas atau massa jenis biji kopi. Karena dia akan menentukan di suhu berapa kita akan tuang kopi itu ke drum, ke mesin sangrai. Dan di tingkat warna seperti apa kopi itu kita angkat atau kita rilis. Ini penting karena tadi tingkat sangrai mempengaruhi rasa ya. Jadi kalau densitas itu caranya adalah Bapak Ibu menimbang, misalkan ada gelas ukur 1 liter, terus ditimbang. Ditimbang itu angkanya apakah 651 gram atau 700 gram. Itu maksudnya densitas massa jenis. Nah, semakin rendah massa jenis, maka suhunya juga semakin rendah. Maksudnya suhu
drum ya, karena ada suhu mesin sangrai, ada suhu bijinya. Nanti ada 2 pengukuran. Jadi di mesin sangrai yang ideal itu ada indikator suhu biasanya di sini. Satu lagi biasa teman-teman yang belajar teknik sangrai, dia akan memegang timer, karena timer telat 1 menit aja pasti akan mempengaruhi rasa. Jadi selain suhu ada timer juga. Kalau ini kan kita nggak tahu ya cara ngukur suhunya seperti apa. Mungkin kalau di sini pakai termokopel biasanya, ada termometer yang disalurkan ke bagian mesin drum ini. Ada 2 yang mengukur bijinya, suhu bijinya. Jadi densitas yang kita cari, karena dia akan mempengaruhi tingkat sangrai. Apakah ini angka 70, ini angka aktron. Aktron ini adalah standar warna yang ditetapkan oleh Specialty Coffee Asosiasi Amerika. Jadi acuan yang diacu oleh teman-teman di roster adalah aktron ya, atau SCA. Nah, biasanya bentuknya seperti ini nih, kertas warna yang dia kalau ingin mengukur mencocokkan dengan kopi yang disangrai, tinggal dibandingkan saja secara visual. Seperti itu. Jadi sekali lagi densitas ini harus kita cari di awal untuk mengetahui profil kopi yang akan kita sangrai. Meskipun kadang-kadang teman-teman juga apa istilahnya ya, bereksperimen ya. Kadang-kadang kopi kan ada yang mayoritas kalau Arabica misalkan dia paling mentok di sini, aktron 45 sampai 50. Karena kalau semakin ke sini sayang rasanya akan hilang. Rasa asamnya, rasa bodinya, rasa fruity-nya misalkan, sensasi rasanya akan hilang. Jadi kalau robusta paling mentok di ini namanya berarti medium to dark ya. Medium atau light to dark. Untuk kopi Arabica biasanya. Semakin tinggi kopi itu ditanam, maka densitas kopinya atau massa jenisnya akan semakin besar. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, tingkat sangrai yang dikendalikan atau dicatat adalah ya tadi waktu, suhu, tingkat, skala warna. Biasanya ada form sangrai. Pada saat dia menit pertama ada suhunya berapa. Terus 10 menit pertama berapa. Sampai nanti dikeluarkan biji kopi yang disangrai ini. Nah, tingkat sangrai mempengaruhi aroma, rasa, kadar kafein, dan ini akrilamida. Akrilamida ini menjadi perhatian sekarang karena ada peraturan di FDA salah satunya yang melarang jumlah akrilamida dalam kadar tertentu. Ini sama seperti aflatoksin ya, yang sifatnya dia karsinogenik. Jadi pada saat suhunya di atas 200 dengan waktu 6 menit sampai 10 menit, dia akan menghasilkan zat namanya akrilamida. Nah, kadar kafein ini pada saat disangrai semakin terang, semakin light misalkan, maka dia akan tinggi kadar kafeinnya. Seperti itu. Jadi bisa berangkat dari densitas, bisa berangkat dari kita ingin rasa kopi seperti apa. Atau pelanggan kita suka rasa kopi kita seperti apa. Nah, ini menentukan tingkat atau level sangrai. Nah, ini jadi sangrai ini bisa menjadi suatu keahlian tersendiri ya, selain prosesor, jadi ada istilah prosesor, roaster, ada Q grader untuk Arabica, penilai mutu Arabica, ada R grader untuk penilai mutu Robusta. Nah, itu keahlian-keahlian di bidang kopi yang nilai ekonomi juga lumayan kalau kita kuasai. Jadi secara garis besar, tahapan sangrai itu dibagi menjadi 3. Ada proses pengeringan, ada proses Maillard atau proses pengeluaran kimiawi, ada karamelisasi yang sampai akhirnya menjadi hitam atau gosong. Biasanya kalau di sangrai kopi, itu acuan teman-teman adalah ada bunyi crack atau popping sound, atau seperti popcorn ya. Nah, itu menjadi acuan biasanya. Kalau sudah first crack, berarti udah dilepas lah, udah diangkat kopinya. Nah, jadi seperti itu biasanya. Ini kalau alat sangrai yang bagus biasanya dilengkapi dengan software.
Dia akan ngebaca data biasanya di sini, perjalanan waktu dengan tingkat suhunya. Nah, bisa di-set pada saat suhu berapa dia akan berhenti atau akan rilis biji kopinya. Jadi pada saat kita light misalkan atau light to medium, itu kita akan membentuk manis atau body. Body itu rasa kopi yang tertinggal di mulut, itu ringan atau berat gitu, itu body. Sweetness manis. Semakin ke sini itu asam. Biasanya kalau arabica ya, itu tingkat keasaman. Nah, ini yang nanti kalau berminat sebenarnya ada di luar sana banyak pelatihan tentang roaster, termasuk di AIKI atau di SCAI Bandung. Nah, satu lagi yang teman-teman kadang juga misalkan terutama di kedai ya, tingkat kehalusan giling juga menentukan kopi itu akan diseduh apa dulu. Pada saat kita ingin produk kita misalkan, kita inginnya yang konvensional, tubruk, ya misalkan. Berarti kategorinya very fine. Very fine berarti halus sekali. Nah, kalau misalkan kita kopi kita ingin disajikan khusus untuk espresso atau mocha pot. Mocha pot tuh teknik seduh dari Italia ya. Ya, ini fine istilahnya. Jadi lebih kasar dari yang fine ini. Atau kita hanya ingin misalnya kalau yang ini biasanya untuk mencari rasa macam-macam, rasa asam, rasa fruity, rasa karamel segala macam. Nah, ini medium dan quartz. Medium itu biasanya untuk V60 ya, V60 atau pour over atau drip atau Vietnam drip biasanya, sipon dan semex. Kalau quartz ini yang paling kasar biasanya untuk senduhan dengan French press atau untuk pada saat kita uji cita rasa, pada saat kita ingin cupping, maka kopi kita giling secara tingkat kehalusan quartz. Biasanya ada skalanya. Kalau ini mungkin ini alat untuk menentukan kasar atau halusnya. Semakin ditekan, semakin halus. Semakin diputar, dikencangkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini mempengaruhi juga jenis kopi apa yang akan kita sajikan ke pelanggan. Nah, pengemasan ya. Pengemasan jadi penting ya. Yang pertama, pengemasan menerapkan praktik hygiene. Masih banyak teman-teman pada saat ngemas tidak pakai masker, tidak pakai sarung tangan, tidak pakai tutup kepala misalkan. Nah, ini mulai sekarang kita apalagi dengan era normal baru ya, new normal, masker menjadi wajib, sarung tangan menjadi wajib. Seperti itu. Bahkan nanti seragam produksinya tidak boleh baju yang dia pakai dari rumah, harus terpisah. Kalau paling tidak menggunakan celemek lah, celemek atau apron. Nah, jenis kemasan ini juga perlu diperhatikan karena tadi sifat kopi yang dia ada mengandung minyak, dia higroskopis. Pertama harus food grade atau tidak bereaksi dengan bubuk kopi. Daya tahan terhadap minyak, air, tekanan, udara termasuk karena kopi itu mengeluarkan udara pada saat dia dikemas. Sebenarnya ada satu lagi, kopi itu bisa mengeluarkan udara secara permeable, satu arah. Biasanya kan kalau kemasan kopi ada lubang kecil yang kita bisa cium aromanya, itu maksudnya yang bisa mengeluarkan udara, terutama udara CO2 ya. Dan menerapkan ketentuan label kemasan, seperti tadi yang aturan BPOM. Jadi ada kode produksi, kadaluarsa, berat bersih, dan lainnya. Nah, yang biasanya teman-teman UKM itu pada saat setelah disangrai, digiling kan disimpan dulu ya, karena mungkin mau buat stok. Nah, ini perlu diperhatikan kemasannya juga. Ini paling ideal adalah 3 lapis karung anyaman PP ya. Anyaman PP itu ya biasa ya, bekas gula, bekas beras. Dilapisi dengan plastik HDPE 2 lapis agar tadi terjaga kadar airnya dan kedap udara kalau bisa. Nah, ini bisa kertas HDPE banyak di pasaran. Misalkan biji kopi, termasuk biji kopi, untuk menyimpan biji kopi juga idealnya seperti ini. Dia dirangkap dengan plastik HDPE. Jangan hanya karung saja. Karena dia pasti akan menyerap uap air di lingkungan. Kalau ini kan dia tidak tahan air.
tahan udara. Akan lebih bagus jika udara yang di sisa ini bisa dikeluarkan, jadi di dalamnya vakum. Karena kalau di sini masih ada udara atau oksigen, maka oksigen itu kalau di biji kopi dia akan digunakan untuk bisa tumbuh bijinya gitu, tumbuh atau dia jamur juga bisa, atau oksidasi, jadi baunya apek. Nah ini ruang penyimpanan, idealnya memang seperti ini Bapak Ibu ya. Jangan langsung sentuh lantai, dikasih palet kayu, karungnya juga disusun yang rapi, dikendalikan suhu dan kelembaban udaranya, jaga kebersihan. Nah ini paling penting, pasang pencegah hama dan serangga. Karena namanya tanaman hasil pertanian pasti kadang-kadang ada ya, kutu lah atau kecoa atau lalat tikus gitu kan. Nah itu wajib memasang pencegah serangga. Dan yang paling penting menerapkan FIFO. Ini biji kopi, ini produk jadi. Ini optional Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu produknya ingin mengarahkan ke specialty atau minimal premium, ini perlu didalami. Uji cita rasa. Jadi ada dinilai nanti fragrance atau aroma. Flavor itu kalau setelah diseduh, fragrance itu sebelum diseduh. Jadi kopi setelah digiling dia aromanya seperti apa. Setelah dikasih air dia aromanya seperti apa. Ada skor-skornya nih. Nah, ini menentukan skor ini ada ilmunya. Jadi ini juga menurut saya unik ya. Panca indera bisa diangkakan gitu, bisa dikuantitatifkan. Aftertaste, ada keasaman, ada body, ada balance, ada keseragaman, ada clean cup, sweetness. Ini contoh yang kopi Gayo nih skornya 585. Ini berarti sudah masuk specialty. Nah, biasanya untuk cuper yang profesional dia akan memberi komen aromanya apa. Nanti itu seperti kacang ya. Ada aroma coklat, lapornya juga ada coklat, ada apa nih, garden paste apa nih bahasa Inggris, dan ada keseimbangan. Nah biasanya kopi-kopi yang akan diekspor itu buyernya meminta seperti ini. Kalau skornya bagus maka harganya juga bagus. Nah ini minimal alat-alat yang harus kita miliki untuk uji cita rasa. Ya, ini ada kettle ya, kettle untuk memanaskan air, ini untuk tempat biji kopi, sampel, ini untuk satu lagi sebenarnya gilingan ya, gilingan yang ada skalanya. Ini sendoknya, ini cangkirnya. Nanti mungkin bisa dicari untuk uji cita rasa. Saat ini acuan yang paling relevan adalah SCA. Dia SCA menerbitkan protokol bagaimana melakukan uji cita rasa kopi. Bahkan sampai ada pelatihannya. Kalau Bapak Ibu ikut pelatihannya itu lumayan mahal ya, berapa juta ya. Sampai sertifikasinya juga itu belum termasuk sertifikasi. Kalau udah ikut pelatihan, Bapak Ibu sertifikasi gagal 2 kali, maka selamanya Bapak Ibu tidak akan mendapat sertifikat sebagai cuper atau Q grader karena kesimpulannya ada yang salah dengan indera Bapak Ibu. Itu mahal ujinya. Dan seimbang nanti dengan nilai ekonominya. Pada saat Bapak Ibu mendapat sertifikat ini pasti akan dihubungi oleh banyak eksportir atau teman-teman kedai yang ingin melakukan uji cita rasa. Oke, kalau tadi dari sisi kualitas ya, kita bicara kualitas kopi. Nah, sekarang dari sisi safety ya, kita minimal menerapkan GMP ya. GMP ya dari sisi lokasi, bangunan, peralatan produksi. Yang idealnya bukan ideal, wajibnya seperti ini, tidak boleh di daerah rawan banjir, dekat tempat pembuangan sampah, rawan terhadap hama, desainnya satu arah, tidak boleh ada proses bolak-balik, ya satu arah untuk efisien, menerapkan 5R. Ini kadang ada pertanyaan, boleh nggak bergabung dengan dapur rumah tangga misalkan, atau dengan ruangan rumah tangga? Kemarin sempat diskusi dengan Badan POM, itu diperbolehkan asalkan
ada pembagian jelas dari sisi waktu. Misalkan pada saat Bapak Ibu ingin masak untuk keperluan rumah tangga pagi sampai jam 10 misalkan. Setelah itu harus diganti semua barang-barang alat-alatnya. Termasuk kalau misalkan ruangannya terbuka harus ditutup. Termasuk kalau misalkan suhunya harus dikendalikan, berarti harus ada pengkondisi ruangan misalkan. Seperti itu. Boleh jadi jawabannya. Dan tadi jadwalnya harus ditentukan ya. Seperti itu. Dan ini yang kadang-kadang juga memberatkan ya. Jadi nggak harus seperti ini. Ini kondisi ideal Bapak Ibu. Ini kondisi ideal ya. Dia konus, tidak sudut mati seperti ini. Jadi konus itu agar mudah dibersihkan. Ini konus cekung ya. Sudut mati itu sudut 90 derajat atau sudut mati. Nah itu karena alasannya bisa menjadi tempat kuman di sini, tempat kontaminasi. Terus langit-langitnya harus tidak bocor, lampunya harus dikasih pelindung, angin-anginnya harus mengarah apa ya istilahnya, ada exhaust misalkan seperti itu. Itu kondisi ideal. Dan dindingnya nggak boleh retak, pintunya itu hanya bisa buka keluar, tidak buka ke dalam. Nah, ini yang penting juga pada saat Bapak Ibu mengolah kopinya, biji kopinya diolah lagi, diproses lagi. Misalkan Ibu ingin atau Bapak mengolahnya secara wine. Kalau wine nggak perlu cuci, apa masih perlu cuci ya. Jadi wine misalkan semi wash atau honey itu kan masih perlu pencucian. Harus dipisahkan antara area pencucian atau area basah dengan area kering. Jangan campur. Nah, untuk yang penjemuran ini catatan tambahan, kalau Bapak Ibu ingin mendaftarkan halal itu penjemuran minimal 1 meter. Karena asumsinya untuk menjaga dari terkontaminasi dengan najis. Untuk misalkan ada tempat penjemuran Bapak Ibu atau di atap rumah itu masih boleh. Nah, untuk mencegah kontaminasi najis kalau untuk sertifikasi halal. Dan memang ada acuan pasca panen yang baik bahwa kopi yang tadi higroskopis kalau dia jaraknya dekat dengan tanah, apalagi tanahnya misalkan tidak diplester dengan semen, kopinya akan menyerap bau dari tanah. Makanya kadang ada kopi kok rasanya atau ininya earthy ya atau rasa tanah gitu. Itu karena mungkin dari sisi penjemuran dia tidak baik. Nah, tadi secara GMP, secara infrastruktur. Nah, sekarang secara sanitasi. Nah, karena Bapak Ibu produknya produk makanan, produk pangan harus aman. Nah, kalau kita bicara sanitasi itu ada 8 aspek yang harus dilakukan. Yang pertama, pengendalian air produksi. Baik yang digunakan untuk mencuci peralatan maupun misalkan Bapak Ibu ada produk kopi yang diseduh misalkan. Sekarang kan ada zamannya kopi yang diseduh. Es kopi susu misalkan ya atau cold brew. Itu wajib pengendalian air. Minimal penampungan air di produksi di tetmon atau di bak air. Ya tetmonnya SNI ya, tetmon ini penampungan air karena SNI-nya wajib. Itu dicek secara harian, secara visual, dan dicium baunya, dilihat secara visual, udah gitu dicium baunya aneh enggak gitu ya. Nah, plus diuji secara periodik, bisa 6 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali, untuk mengukur cemaran mikrobanya. Jadi kita kan nggak bisa lihat mikroba nih, makanya harus diuji tambahannya secara periodik. Nah ini harus kita simpan nih hasil ujinya. Seperti itu. Jadi ini bicara bagaimana kita pengendalian sanitasi dan hygiene. Yang kedua adalah kondisi kebersihan permukaan yang kontak. Misalkan meja kah atau mesin kah, itu harus dibersihkan secara rutin, harian. Bisa setelah produksi atau idealnya setelah produksi ya, setelah produksi kita bersihkan, besoknya kita cek, jangan langsung dipakai. Kita cek, takutnya ada kotoran hewan misalkan, tai cicak misalkan. Kita cek, itu nomor 2. Nomor 3, pencegahan kontaminasi silang. Ini sekali lagi penting ya. Pemisahan tadi proses basah dan proses kering.
dan ruang produksi dikondisikan selalu tertutup. Karena tadi untuk mencegah ya namanya terbuka pasti ada potensi bisa debu atau hama, serangga masuk. Ini ada formulir yang harus kita isi. Untuk apa? Karena Hari, kita, ya, Bu. Hari, suaranya kurang keras katanya. Ya, sudah jelas, Bu. Sekarang udah. Oke. Jadi ini mengapa kita perlu catatan? Ini untuk mengontrol, karena kalau kita nggak ada catatan, kita nggak tahu kondisi realnya seperti apa atau progres ininya seperti apa, trennya seperti apa. Nah, terus yang keempat, pelaksanaan sanitasi karyawan, terutama cuci tangan, seragam produksi, toilet. Jadi ada toilet khusus karyawan yang posisinya tidak boleh menghadap ke ruang produksi. Toilet itu. Jadi cuci tangan wajib ya, nanti ada contohnya prosesnya. Terus ini proteksi dari bahan-bahan kontaminan, misalkan Bapak Ibu pasti ada benda-benda yang berpotensi menjadi kalau dia pecah misalkan dia akan mencemari produk, misalkan lampu, saluran air, ventilasi, pintu akses masuk seperti itu. Sampai pengawasan kesehatan karyawan ini juga penting, minimal selain harian. Kalau sekarang mungkin ada tambahan ya dengan protokol COVID, dicek suhunya gitu. Nah, setahun sekali itu diadakan pemeriksaan kesehatan karyawan. Nah, terus pengendalian bahan toksik, bagaimana kalau di ruang produksi atau di rumah misalkan kan kadang-kadang ada zat kimia yang berbahaya, karbol atau superpel misalkan, dia kan harus nyimpannya hati-hati, dipisahkan. Terus pengendalian hama ini juga penting karena hama yang tadi ya yang lalat, kecoa, tikus jangan sampai masuk ke ruang produksi. Pada saat audit misalkan terjadi ada lalat satu aja, itu major temuannya. Major, harus ada tindakan perbaikan. Major itu kalau nggak diselesaikan berarti nggak dapat SNI. Seperti itu. Nah, untuk pengendalian serangga biasanya teman-teman UKM yang sudah besar dia menyerahkan ke pihak ketiga pakai apa ya, ada ya pihak ketiga atau perusahaan yang khusus pest control gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh untuk air bahan baku ya. Jadi sampel air diambil secara aseptis steril. Nah, diuji di lab, labnya terakreditasi oleh KAN, ada logo KAN ini untuk parameter mikrobanya. Jadi maksudnya aseptis ya ini kita menggunakan APD, masker, tutup kepala, sarung tangan, botolnya botol steril. Ini bisa diminta di lab. Biasanya kalau nggak lab kesehatan, lab BTKL, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan. Oke. Nah ini cuci tangan, apalagi sekarang ya wajib cuci tangan. Tidak harus yang canggih-canggih tempat cuci tangannya, seadanya juga bisa pakai air mengalir, pakai drum, ada SOP-nya. Wajib cuci tangan dan kaki ya bagi semua pegawai atau pengunjung yang diizinkan masuk sebelum masuk ke ruang produksi atau setelah dari toilet. Jadi di toilet setelah toilet harus ada tempat cuci tangan dan cuci kaki. Cuci tangan bisa dengan disinfektan atau sabun dan air mengalir di tempat yang telah disediakan. Ya tadi di ruang masuk dan toilet. Nah ini jangan sampai baju celana yang dipakai di rumah mungkin dia bekas ngompol atau bekas apa kita nggak tahu dipakai ke ruang produksi. Sebisa mungkin ada seragam khusus, ada ruang gantinya juga, termasuk sepatu-sepatunya Bapak Ibu. Kita kan nggak tahu dia pakai sendal nginjek atau enggak gitu kan. Makanya ada sepatu khusus, bisa sepatu boot atau sendal biasa juga nggak apa-apa. Asal khusus digunakan di ruang produksi. Itu. Jadi jam tangan, perhiasan, handphone itu tidak boleh masuk ke ruang produksi. Dilarang apalagi membawa makanan, minuman. Nah, yang penting lagi adalah dicuci ya setelah ruang produksi atau setelah sehari dipakai dicuci. Ini contoh yang simpel-simpel yang nggak harus mahal Bapak Ibu. Seperti ini tempat sendalnya juga ya seperti yang di rumah. Tempat cuci kakinya juga seperti ini, simpel nih, boleh nggak apa-apa. Yang penting air mengalir, ini ada batu untuk membersihkan alas kakinya. Ini namanya apa ya? Saya lupa. Ya pokoknya pembatas ruangan lah agar tidak bisa serangga masuk. Nah, intinya jadi sederhana ya.
karena kita produk pangan, sekali lagi jaga kebersihan. Apalagi kita umat Islam ya, kebersihan. Pasti dalam bab fikih yang paling pertama dibahas adalah toharoh atau bersuci atau bersih. Jadi sekali lagi kebersihan penting. Tiap hari dibersihkan. Selain dibersihkan juga dicek. Harus selalu tertutup ruang produksi. Nggak boleh ada serangga, minimal ya ada insect killer. Nah ini jaga kesehatan karyawan, ada pengecekan kesehatan rutin 1 tahun sekali. Dan yang paling simpel yang mungkin susah dilakukan yang ini. Mulai pencatatannya agak susah emang ya, khas kita lah ya. Ini sekilas proses SNI, jadi sampai Bapak Ibu produknya ada logo SNI, Bapak Ibu nanti dibina BSN, menerapkan SNI, ini ada SNI-nya, nanti kita kasih dokumen SNI-nya, nanti Bapak Ibu terapkan, Bapak Ibu nanti kalau sudah siap akan ke LS Pro akan mengaudit Bapak Ibu, termasuk menguji di laboratorium, setelah lolos, baru nanti akan diterbitkan sertifikat kesesuaian. Nah, nanti sertifikat ini dikirim ke BSN melalui aplikasi Bank BNI, nanti akan dapat lisensi tanda SNI untuk menempelkan tanda SNI. Nah, ini baru kita lempar produknya ke pasar. Nah, sebagai bentuk pengawasan, nanti LS Pro setiap setahun sekali akan ke pabrik atau ke tempat produksi kita. Nah, LPK-nya sendiri, lab-nya LS Pro itu dinilai oleh KAN agar dia kompeten. Seperti itu. Ini sekilas saja ya bagaimana kita mengurus izin edar, PRT. Kalau kopi menurut saya cukup PIRT ya, kopi bubuk karena tidak high risk. Tapi tidak masalah kalau Bapak Ibu ingin mengurus BPOM juga tidak apa-apa. Yang sekarang juga sertifikat halal nanti akan wajib per 2024. Terus yang ini yang sertifikat SNI. Jadi inilah yang harus dilalui Bapak Ibu ya untuk legalitas usaha dan SNI-nya. Selain ini merek juga sertifikat tanda daftar merek. Jadi tujuan kita kan sertifikat ya, tapi jangan hanya sertifikat sebenarnya, karena kita lihat sebagai siklus. Sebagai siklus berarti akan berputar terus sampai kita melakukan peningkatan terus-menerus. Yang pertama tadi disampaikan oleh Bu Nur, komitmen. Buktinya komitmen ya Bapak Ibu baca SNI-nya, baca regulasinya, kalau perlu pelatihan bisa minta ke BSN. Nah, setelah Bapak Ibu baca kan jadi tahu tuh, setelah dilatih jadi tahu. Nah, bisa dong disandingkan kondisi Bapak Ibu dengan persyaratan SNI seperti apa gitu. Bisa kita sandingkan secara proses, secara infrastruktur, sama secara produk kita. Jadi diuji dulu di lab sesuai parameter SNI. Nah, pasti kan ada gap tuh, ada kesenjangan. Nah, itu perbaikan kita. Bisa perbaikan fasilitas, ini yang mungkin paling berat juga ya. Bahan baku, karena bahan baku penting. Atau SOP-nya kita ubah dan lain-lain. Setelah kita ubah, kita perbaiki, kita terapkan, kita lakukan evaluasi juga, evaluasi internal namanya. Bisa nih pilihan bisa diuji lagi, tapi nggak, kalau yakin bagus ya nggak usah gitu kan. Ini namanya audit internal. Kita lihat proses produksinya, catatan rekamannya apakah konsisten seperti itu. Baru kalau sudah ini semua, kita maju untuk sertifikasi halal dan sertifikasi SNI misalkan. Nah, setelah itu kan kita tahu, setelah dapat SNI harus meningkat dong, gitu kan. Jadi ya, kita harus melakukan peningkatan secara terus-menerus. Nah, ini sertifikat SNI berlaku selama 4 tahun, kalau halal 2 tahun. Seperti itu. Ini contoh lembaga sertifikasi produk, dan bukan contoh ya, ini yang ada di Indonesia. Jadi LS Pro yang berdasarkan catatan saya cukup banyak, ini Bapak Ibu ada 12, banyak kan di Jawa memang, Jawa, Sumatera ada 3 ya, Sumatera, Palembang, Medan, Aceh, Kalimantan 1, nggak tahu nih Makassar atau Sulawesi, saya tadi belum selesai nyari datanya, jadi ini yang tadi saya selesai cari. Mungkin kalau ada yang bisa ditambahkan nggak apa-apa. Jadi ada LS Pro, ada Lab Uji. Nah, lab uji ini emang jumlahnya lebih sedikit ya, karena LS Pro nggak harus punya lab. Labnya itu bisa ditunjuk atau di-subkon ke lab lain. Ini lab uji yang ada. Ini yang satu swasta ini Saraswanti, ini kalau nggak salah masih buka ya. Kalau yang pemerintah ini kebanyakan masih tutup karena WFH.
Oke, itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ini waktunya juga 1 jam ya, 1 jam pas lah. Ini coba saya tunjukkan beberapa referensi, contoh dokumen. Mulai dari sekarang tadi ya, pencatatan-pencatatan yang harus ada, mulailah yang ringan-ringan dulu aja, nggak harus yang berat-berat. Misalkan pada saat biji kopi masuk, diukur kadar airnya berapa, setelah ukur berapa, terus nilai cacatnya berapa, kalau mau dihitung ya. Nah ini secara garis besar, Bapak Ibu nanti menyusun dokumen seperti ini, nanti akan dibimbing juga oleh BSN. Ini namanya dokumentasi HACCP, atau titik kendali kritis HACCP, Hazard Analytical Critical Control Point. Jadi minimal Bapak Ibu ya profil perusahaan, ruang lingkup perusahaan Bapak Ibu tuh produknya apa saja. Ruang lingkup ini ruang lingkup HACCP, apakah kopi bubuk, ataukah biji kopi, ataukah kopi sangrai misalkan, atau semuanya. Referensi ini standarnya apa sih yang kita acu? Ya, jadi minimal tadi standar biji kopi, standar kopi bubuk. Kalau ada mau menggunakan standar SCA silakan. Nah, terus ada struktur perusahaan, ini juga digambarkan. Mana sih yang menjadi top manajemen, yang bagian pembelian, yang penting kan pembelian juga yang dia beli bahan baku. QC siapa, terus penjualan misalkan, dan SDM. Nah, terus tim HACCP, ini maksudnya tim yang akan mengawal penerapan HACCP ini, minimal ya dia yang in charge ke QC misalkan. Terus Bapak Ibu bikin layout pabrik, layoutnya, gambarnya, diagram alir tuh maksudnya proses ya, flow proses dari biji penerimaan biji kopi, misalkan ada penjemuran lagi, setelah dijemur disimpan di gudang, terus disimpan, terus di sangrai digiling terus mungkin ada penyimpanan, atau setelah sangrai ada penyimpanan, terus dikemas baru dijual misalkan. Nah, terus ini deskripsi produk. Jadi produk Bapak Ibu itu apa misalkan. Nah, ini bisa diambil dari SNI nanti acuannya. SNI kopi bubuk misalkan. Nah, ini SNI kopi bubuk. Nah, deskripsinya bisa diambil di sini misalkan. Nah, ini kita ambil dari sini deskripsi kopi bubuk saya misalkan. Kriteria ujinya ini, syaratnya misalkan kadar air maksimal 7 dan seterusnya sampai semua parameter SNI ditulis di deskripsi produk. Nah, selain produk ya bahan baku juga kita deskripsikan, kita list lah ibaratnya. Jenis bahan bakunya apa, kadar airnya berapa, nilai cacatnya berapa, terus ada bebas serangga, bebas bau apek, termasuk yang kalau ada bahan penolong, kalau ada ya, kalau nggak ada nggak usah. Dan kemasan ini juga penting. Terus nah setelah itu semua ada, baru kita bikin SOP bagaimana sih cara produksi kopi yang sesuai standar, diceritakan yang tadi yang ada di slide misalkan. Terus satu lagi, penarikan produk, karena kita produk pangan, kadang-kadang produk kita mungkin nggak habis, kita taruh di outlet oleh-oleh misalkan. Nah, itu harus ada prosedurnya. Bagaimana kita menarik produk itu, minimal ya ada pengecekan bulanan kah, atau mingguan misalkan. Terus ini juga penting, penanganan keluhan pelanggan. Karena kan namanya kita jual produk untuk pelanggan ya, pasti ada misalkan kok rasa kopinya pahit misalkan, rasa kopinya kok asam misalkan, padahal asam itu arabica misalkan. Nah, itu harus kita tulis dan kita tindak lanjuti seperti itu. Dan ini juga penting karyawan, karena produk yang berkualitas, produk yang bagus pasti dibuat oleh karyawan yang kompeten. Makanya minimal ya karyawan kita latih SNI-nya misalkan. SNI coba kita ingin pelatihan SNI biji kopi cara mengukur nilai cacat misalkan. Seperti itu. Termasuk SOP ini kita latihkan ke mereka gitu, kita sosialisasikan ke mereka. Nah, terus ini sanitasi tadi ada contohnya yang di slide tadi yang kami sampaikan. Nah, terus ini yang penting juga tabel analisa bahaya.
ada istilahnya, ini harus ada pelatihan tersendiri sih sebenarnya HACCP itu. Jadi analisa bahaya tuh potensi bahaya apa saja yang ada di produk kita, bagaimana cara kita menanganinya, cara kita mengkoreksi kalau terjadi penyimpangan gitu, cara kita sebelum terjadi kita mencegahnya dulu gitu. Misalkan ada kapang, bahaya kapang. Kapang itu bisa berbahaya, menimbulkan okratoxin A yang bisa karsinogenik, merusak ginjal. Berarti harus dikendalikan nih, jangan sampai ada kapang, ada okratoxin A. Itu ada kapang, berarti suhunya kita kendalikan, kadar airnya kita kendalikan, dan kelembabannya kita kendalikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya, nanti kami share. Nanti bisa dilanjutkan ya. Nah, ini misalkan deskripsi produk akhir, berarti kita ceritakan produk kita dari bentuknya, bahan bakunya apa, jenis kemasannya, kondisi penyimpanan, masa simpan, label khusus apakah ada, cara penggunaan atau cara penyajian, termasuk bahan baku kita deskripsikan, termasuk kemasan di sini. Misalkan biji kopi Robusta, ya ini misalkan kriterianya SNI biji kopi. Arabica juga sama. Kalau Arabica mungkin ada tambahan untuk SCA misalkan, uji cupping. Nah, terus bahan kemas juga misalkan plastik, lapis aluminium foil, ketebalan udah pasti. Terus kemasan harus ada label. Kalau Badan POM tuh label ternyata nggak boleh tempel Bapak Ibu. Jadi harus menyatu dengan kemasan kalau kita mengurus BPOM. Agak berat juga. Jadi kalau label-label yang tempel itu nggak boleh. Yang setahu saya ya, karena kami pernah konsultasi dengan BPOM. Jadi harus dicetak atau disablon di kemasan. Nah, ini jadi diagram alih produksi sudah jelas. Konfirmasi, jadi harus dikonfirmasi oleh tim HACCP apakah sudah sesuai atau belum, atau ada perubahan. Misalkan pada saat penerimaan bahan baku ternyata kalau kadar airnya di atas 12,5 nggak langsung kita tolak, tapi kita terima, tapi harganya diturunkan misalkan, terus kita jemur lagi. Nah itu ya ditulis di sini. Seperti itu. Ini contohnya ya, ini yang untuk sanitasi, ini sama dengan yang tadi di slide. Jadi bisa di copy. Nah ini yang agak susah ya. Tabel HACCP ini ilmunya adalah ilmu resiko. Jadi kita mengukur resiko. Misalkan tahap pengolahan, penerimaan bahan baku biji kopi, identifikasi potensi bahaya kapang atau otak atau kamir. S ini jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, yang nanti outputnya apakah ini critical control point CCP atau bukan. Kalau CCP nanti berarti harus di follow up di bawahnya, perlu tindakan apa gitu, pencegahan, koreksi apa. Nah kita analisa dulu, misalkan kapang, ini S ini severity. Severity itu tingkat keparahan bahasa Inggris ya. Terus P ini probability atau kemungkinan, R ini risiko. Jadi menentukan ini tinggi, ini biasanya ada justifikasi nih. Yang jadi acuan utama sih sebenarnya biasa ini R atau risk. Jadi dan ini signifikan atau tidak. Ada yang pakai 4 parameter, atau cukup 2 saja sih sebenarnya. Nah, biasanya kapang atau misalkan okratoxin A itu kita katakan bahaya itu berdasarkan jurnal apa gitu. Nah, itu harus ada justifikasi ilmiahnya. Nah, ini S itu apa tadi ya, severity ya, keparahan ya. Dan P itu probability. Ini tindakan apa yang dilakukan untuk mengendalikan bahaya yang signifikan, misalkan diterima dalam keadaan terbungkus, kadar air maksimal 12,5%, kadar cacatnya berapa. Nah ini masuk dalam CCP atau tidak. Ini ada teorinya menggunakan decision tree. Kalau misalkan setelah proses dari penerimaan bahan baku, misalkan disangrai bahayanya, otanya hilang misalkan, berarti ini bukan CCP. Tapi berdasarkan jurnal ini ya ternyata otak ini dia tahan panas, misalkan. Berarti ini masih CCP. Itu tidak ada langkah yang bisa
menghilangkan bahaya, berarti itu masuk CCP. Seperti itu. Ini perlu ada pelatihan khusus Bapak Ibu yang ini, yang CCP. Ini termasuk ini misalkan kapang itu kan berarti bahaya biologi. Jadi bahaya itu ada 3 jenis. Bahaya biologi, bahaya kimia. Kimia misalkan kayak logam berat, apa lagi ya? Oktotoksin A harusnya kimia ya. Ini hasil dari kapang soalnya. Terus fisik itu benda-benda, misalkan potongan kaca, besi, rambut. Ini ada pertanyaan, rambut itu bahaya fisik enggak gitu? Ya, itu bahaya fisik karena dalam sehelai rambut itu ada kandungan bakteri. Jadi itu tidak boleh ya ada rambut. Oke, terus nah ini rencana penerapan HACCP-nya. Jadi kalau dia CCP, dia dilanjutkan ke sini. Oke, penerimaan bahan baku kita anggap CCP atau titik kritis. Nah, berarti ada batas kritisnya, ada pemantauannya. Pemantauan itu ya 5W 1H. Terus koreksi, tindakan perkoreksi. Kalau misalkan kejadian, ternyata misalkan kadar airnya di atas 12,5% itu diapakan. Nah, terus verifikasinya agar tidak terulang misalkan. Ini bisa memberi teguran misalkan ke pemasoknya. Nah, terus berarti perlu rekaman dong di sini, misalkan rekaman penerimaan bahan baku agar tertelusur semua ini. Seperti itu. Oke. Nah, itu manual HACCP secara sederhana. Nah, kebetulan saya juga baru belajar HACCP. Mungkin ada yang lebih ahli, misalkan Mas Galih atau Bu Nur. Ini kemarin kita ada mahasiswa dari Unsri yang kita tugaskan untuk menyederhanakan SNI biji kopi SNI 2907, terutama untuk nilai cacat. Ini bisa untuk poster ya, untuk dipasang di pabrik. Nah, jadi pada saat yang dimaksud dengan biji kopi hitam seperti apa, ini ada gambarnya. Jadi bisa dijadiin acuan. Pada saat batu ukuran besar, itu besarnya seperti apa sih? Nah, ini ada di sini nomor 22 ya. Ya ini, berarti ukuran berapa senti? Mili ya, 2 mili misalkan. 2 mili. Ranting ini ukuran besar. Jadi ini klasifikasi nilai cacat. Ini dilakukan jika Bapak Ibu memang menerima kopi dari petani atau bahan baku dari petani dengan kondisi apa adanya. Alternatifnya Bapak Ibu bikin kesepakatan tertulis dengan petani misalkan. Saya ingin kopi yang bagus, yang tidak ada kopi hitam, tidak ada kopi cacat, tidak ada kopi pecah, tidak ada kulit kopi misalkan. Berarti ya harganya harus bagus ke petaninya gitu. Dan minimal petani harus kita latih juga. Ini loh Pak, untuk memisahkan. Nanti kalau Bapak nilai cacatnya sekian, nanti akan berkurang harganya sekian. Pada saat nilai cacatnya misalkan kalau di jumlah tadi ya ada 62, berarti grade Bapak 4B gitu. 4B itu harganya sekian misalkan. Ini nanti bisa Bapak Ibu pakai. Ini dari SNI ya. Ini setelah mengukur kadar air, setelah kita mengecek tidak ada serangga, baunya juga normal, baru kita menghitung nilai cacat. Oke, satu lagi. Nah, ini contoh pengujian yang dilakukan oleh laboratorium untuk cita rasa. Jadi Bapak Ibu bisa mengujikannya di laboratorium atau menguji sendiri atau melalui, kalau bayar Qkidr kan mahal ya. Ini kemarin satu sampel 500.000 kalau nggak salah kita kirim ke Puslit Kopi dan Kakao Jember. Jadi kita ingin tahu skor cupping kita berapa sih. Nah, ini jenis kopinya Arabica dari Segamit, ini nama desanya ya. Ini honey proses, ini pengolahan pasca panen. Jadi ini yang dimaksud dengan SNI
plus cupping plus ketertelusuran. Nah ini, jadi kopinya jenis apa, tempatnya di mana, ini dusun, ini kecamatan, ini honey itu nama prosesnya, diproses secara honey. Nah kalau ingin belajar pemrosesan ada lagi namanya Q processor atau R processor. Nah ini yang dinilai fragrance, flavor, aftertaste, acidity, body, keseragaman, keseimbangan, balance, clean cup, sweetness. Nah nanti di total ini, di rata-rata totalnya berapa. Nah ada catatan di sini. Ini kalau 80 deh ya, bukan 85 ini. Kalau final score specialty grade itu 80 ya. Oke, 84. Bagus juga 84 skornya. Nah ini kalau Bapak Ibu mengajukannya ke laboratorium, satu sampel kalau nggak salah 500.000. Ini tadi Arabica, ini Robusta. Bagus, jadi ada seperti ini, ada skor akhir, final skor. Nah Bapak Ibu bisa mencoba untuk uji sendiri. Jadi SCA juga menerbitkan protokol untuk pengujian cita rasa. Ini bisa Bapak Ibu cari di internet ya. Ya tadi harus kadar air menjadi acuan utama. Kalau di SCA itu 12% malah, bukan 12,5%. Nah, ini ada acuan ya, ada acuan SNI, ada acuan SCAA, Specialty Coffee Association Amerika. Oke, ini nilai cacatnya sama dengan SNI, ada 20 item. Ini yang untuk SNI-nya ya. Terus, nah ini yang untuk SCA. SCA ada lagi beda dia. Ada penentuan nilai cacat beda lagi. Ada warna. Kalau di SCA ada warna dia. Kalau warnanya nggak seragam, dianggapnya cacat. Ukuran biji pasti ada sama ya. Pakai ayakan manual seperti ini. Nah ini yang uji organoleptik. Nah ini yang kuncinya di sini. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu nimbang dulu 8,2 gram yang sudah di roasting. Roastingnya juga kalau nggak salah 2 kali 24 jam kalau nggak salah ya. Terus masing-masing gelas ini 8,25 gram. Nah, terus digiling dengan ukuran 20 mesh tadi yang quartz ya. Nah, ini yang untuk mencari fragrance ya, aroma. Ini caranya seperti ini. Jadi dicondongkan hidung kita ke kopi. Nah, terus bahkan suhu airnya ditentukan standar SCA 93 derajat selama 4 menit. Jadi kalau teman-teman di kedai itu biasanya standarnya 4 menit waktunya ya. Maksudnya setelah dikasih air, diamkan selama 4 menit. Agar blooming sih istilahnya, blooming atau terjadi terus diaduk. Nah ini yang dimaksud dengan cupping Bapak Ibu. Kita yang membungkuk ya, tangan kita nggak boleh nyentuh gelas. Ini disediakan sendok. Kita menghampiri hidung kita ke gelas, terus disingkirin digerakkan ke depan kopinya sampai keluar aroma. Itu mencari flavor kalau nggak salah. Nah ini. Setelah itu baru diseruput. Seruputnya juga dengan tarikan ya, gitu. Diseruput kopinya. Itu untuk mencari acidity, body, sweetness. Nah ini yang cupping score-nya. Ini angka-angka ada skalanya ini. Ini yang menurut saya canggih juga ini. Ini ada yang versi aplikasi Android, Bapak Ibu bisa cari. Jadi cupping score misalkan cari di Play Store atau di Apple Store, ada di situ. Nah, jadi cupping protokoler ini protokol SCA, jadi tingkat roastingnya ini 58 sampai 63, berarti sekitar medium ya. Waktu roastingnya maksimal 8 menit, sampai 24 jam, sorry. Jadi waktunya 24 jam maksimal.
Nah ini sampai prosedur copyingnya seperti ini. Ini kalau di dalamnya ada pelatihannya sendiri, tapi bukan BSN. Ini nanti saya share ke Bapak Ibu jika ingin. Jadi bagaimana kalau misalkan ada nilai cacat, gitu. Skornya seperti apa? Gitu. Oke, saya rasa itu, Bu Nur. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekarang jam 3, pas waktunya. Nah, mungkin kita langsung diskusi saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hari. Bapak Ibu UMKM mungkin di ini bisa berdiskusi. Jadi suaranya mungkin diaktifin dulu, Mas Gali. Bapak Ibu ada yang mau bertanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hari tadi. Kemudian ada pertanyaan yang terkait kita kapan ke lapangan, karena kita masih dalam kondisi work from home, jadi kita masih belum. Cuma kalau Bapak Ibu dari sisi persyaratan prasarana produksinya sudah baik, nanti teman-teman produknya akan kita uji dulu, seperti itu. Kita uji ke lab apakah produknya memenuhi persyaratan SNI atau belum. Nah, kalau di daerah atau yang belum zona merah, kalau memang memungkinkan untuk hadir ke UKM sih kita nggak masalah, cuma tetap protapnya COVID harus tetap dijalankan. Kalau untuk daerah yang Surabaya dan sekitarnya, saya yakin masih belum memungkinkan Bapak Ibu, jadi belum bisa kunjungan ke lapangan, termasuk di Bandung dan sekitarnya, Jakarta juga masih zona merah, Makassar juga zona merah. Jadi artinya untuk ke lapangan kita masih belum memungkinkan, tapi Bapak Ibu kalau untuk penyiapan dokumennya kita bisa lewat seperti ini dulu juga boleh. Nanti lebih intens antar pembinanya, jadi mungkin per UKM juga memungkinkan seperti itu. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya terkait dengan apa yang disampaikan Pak Hari tadi? Itu ada angkat tangan Pak Didin Hamid, Bu. Ya. Oh, ya Pak. Silakan Pak Didin. Ya Pak, saya udah pernah diminta kirim apa namanya sampel sudah, terus saya dikirimin hasil labnya Pak. Iya. Nah, yang saya pikir bisa nggak dapat materi HACCP sama yang sebelumnya tadi Pak? Biar saya bisa pelajari lebih detail Pak. Materi presentasi Pak ya? Iya. Oh bisa Pak, bisa. Nanti akan di-share oleh Mas Gali Pak. Lupa, jadi kita bisa dapat semua Pak. Iya. Misalkan perlu ada pelatihan juga bisa sih Pak. Yang HACCP itu kan harus ada teknik khusus ya. Analisa bahaya itu sebenarnya kopi itu nggak terlalu beresiko sebenarnya. Dia paling resikonya tadi ya kapang sama kimia juga sebenarnya bisa dikendalikan. Saya juga pernah ini Pak pelatihan GMP Pak dari UPT provinsi. Oh, bagus Pak. Nah Bapak Ibu kalau mau ada ada pingin untuk pelatihan lebih lanjut, mohon bisa ngisi di chat bahwa saya ingin ada pelatihan terkait HACCP atau ada yang belum HACCP, tolong mohon ditulis di situ ya Bapak Ibu. Mohon maaf saya izin terlebih dahulu ada meeting di tempat lain, nanti bisa dengan Pak Hari dibantu. Cuma Bapak Ibu kalau akan ada pembinaan lebih intens nanti akan dibimbing oleh para pembinanya. Monggo Bapak Ibu kalau mau bertanya secara teknis dipersilahkan. Saya mohon maaf izin. Iya Bu. Baik. Karena ada pertemuan lain. Terima kasih Hari ya. Iya sama-sama. Sudah ditunggu Pak Mamung soalnya. Iya siap. Oke, Pak Didin gimana Pak? Jadi nanti materinya kami share kok Pak yang presentasi tadi dan yang contoh dokumen HACCP Pak. Oh iya Pak. Siap. Ada lagi Pak? Sudah Pak. Oh ya terima kasih. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan angkat tangan. Atau ya Pak. Ya, Pak. Didi. Oh ya silakan Pak Didi Rahmadi dari mana Pak? Dari Aceh Pak. Aceh. Saya
berterima kasih Pak, materinya bagus sekali. Jadi saya ingin bertanya Pak, apakah Bapak punya jadwal ke Aceh untuk memberikan pelatihan atau bagaimana untuk pendaftaran SNI itu Pak? Apakah untuk dibuka untuk semester kedua ini dari Agustus sampai Desember gitu? Kapan? Ada waktunya? Iya Pak, nanti kebetulan untuk wilayah Aceh nanti ada Pak Daya, beliau kepala KLT Riau Pak. Oh ya, kemarin sudah ada Pak Roni ke Riau Oh kemari. siap. Ya, Bapak tahun yang lalu. di Takengon. Saya mau tanya untuk tahun ini jadwalnya kapan ke Aceh gitu, bulan apa gitu? Ada diplotkan nggak jadwalnya? Nah tadi seperti atau dari Daya ada yang mau nambahin nggak? Kalau tadi arahan Bu Nur kan menunggu kondisi normal Pak atau kondisi memungkinkan. Atau misalkan Bapak yang tadi pelatihan online, kalau misalkan memungkinkan nggak apa-apa Pak. Misalkan teknik roasting misalkan kita ingin bedah. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Bang Hari. Ya. Silakan. Ini ada Daya Pak kepala KLT. Ya, Pak Didi, salam kenal Pak. Saya ya Pak. Dari KLT Riau. Ya Pak. Kebetulan memang rencananya jadwal kami ke Aceh ada nih Pak, harusnya di bulan kemarin. Hanya saja memang karena terkendala COVID ini, jadi kami mengundurkan jadwal kami sampai batas waktu yang memungkinkan gitu Pak. Tapi kami ada rencana ke Aceh karena kebetulan ada beberapa UKM kopi juga di sana yang sudah masuk ke list kita gitu Pak. Jadi nanti kalau misalkan kita ke Aceh, saya pasti kabari Pak Didi lagi. Ya, boleh Pak. Nanti saya hubungi dari Unsia, kan ada binaan kita dari Universitas Kuala itu membina UKM itu Pak. Kerjasama dengan Pak Roni kemarin dari Riau itu Pak ya. Mungkin oh iya, siap. Kami menunggu sekali jadwalnya kapan kira-kira Pak ya. Iya. Baik Pak, baik. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama Pak. Ya, ini Pak Didin Hamid tanya lagi. Ya, Pak, kapan ke Balikpapan Pak? Balikpapan, Kalimantan. Ya. Bapak, sebentar. Harusnya ada binaan, ada pembinanya di sini nih. Gali mungkin bisa nambahin Gal. Pembinanya Pak Didin dari Balikpapan siapa Gal? Halo Gali. Izin jawab Mas. Iya, kalau misalkan Pak Didi itu pembinanya adalah Mbak Endi. Oke, siap. Untuk tahun ini ke Balikpapan belum ada arahan lagi Mas, karena kan kemarin gara-gara PSBB ya, jadi belum ada arahan untuk ke sana lagi. Ya. Oh. Ya sebenarnya gini Pak. Kalau ada tolong diinfokan aja. Iya. Sebenarnya nanti bisa diagendakan pelatihan misalkan HACCP Pak ya, atau misalkan mau pelatihan khusus untuk teknik roasting misalkan. Itu kan penting. Nanti bisa secara online kalau misalkan berkenan seperti itu. Oh iya, mau Pak. Ya nggak apa-apa. Kebetulan kita ada beberapa. Jadi kayak teknik roasting yang betul online juga bisa Pak. Saya tinggal dikabari aja Pak. Iya, siap. Baik Pak. Nanti kita informasikan Pak. Nanti saya diskusi. Pak, yang ikut ini apa dibikinkan grup baru lagi Pak? Terserah ini Gali nih. Gali ininya PIC untuk UKM. Ya Mas Gali, apa grup yang bisa dibikinkan yang ikut sekarang dibikinkan grup jadi bisa fokus lagi kan semakin mengerucut gitu. Ya Pak, nanti kita coba koordinasikan dulu ya Pak, kan tadi juga di daftar hadir saya minta nomor Bapak. Jadi kita bisa nanti invite Bapak yang untuk di grup baru tersebut. Oke, siap Pak. Ya. Nah, sebenarnya yang tadi kan 60% kan diproses Pak ya, di kebun ya. Kalau mau ya misalkan kita dalami pelatihan proses kopi yang olah kering, olah basah. Karena itu akan menentukan rasa juga di akhir. Itu banyak teman-teman kopi yang dari Skopi, dari universitas atau dari teman kedai. Nanti kalau memungkinkan bisa sharing tentang itu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Silakan angkat tangan atau sudah cukup jelas? Ya. Coba yang hitam mulai. Oke. Ini. Bisa angkat tangan juga kalau ada yang ingin ditanyakan. Apa sudah cukup? Ini enggak pernah ini, enggak ya. Udah coba sini dah.
Ini kalau yang putih. Ini bisa dipotong. Coba ambil link yang di depan ya. Oke, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu ya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat materi yang kami sampaikan, dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan wabah ini segera berakhir. Kopi susu. Jadi kita bisa ngopi darat, Bapak Ibu, karena sudah lama saya juga nggak ke kedai ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya. Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin end meeting ya, Pak ya.